Kali di Kompas Siang, saudara guru honorer di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjerat pinjaman online atau lebih dikenal dengan sebutan pinjol yang awalnya hanya 3 juta membengkak hingga ratusan juta rupiah. Awalnya pinjaman ini digunakan korban untuk membeli susu kedua anaknya yang masih balita. Dugaan bunuh diri seorang warga di Sumatera Selatan akibat tekanan debt collector sebuah perusahaan pinjaman online yang sempat menghebohkan masyarakat beberapa waktu lalu, kini telah menemui titik terang. Boleh perkenalan sebelumnya, namanya siapa? Nama saya Sri. Jadi di sini aku mau wawancara Ibu sedikit mengenai pinjaman online. Ibu tahu nggak sekarang pinjaman online lagi marak di Indonesia? Nah, Ibu melihat kasus, pernah nggak orang di sekitar Ibu dapati menggunakan pinjaman online ini? Gimana sih tanggapan Ibu dengan adanya pinjaman online? Apakah itu membantu atau malah berdampak buruk? Ada dampak buruk, ada dampak baik. Bantu ada juga kadang terjerumus sama dalam banyak. Kalau dampak buruk yang biasanya kira-kira apa Ibu untuk kehidupan sosial? Kebanyakan itu apa namanya, jadinya utangnya itu bukan tambah berkurang, tambah Menumpuk ya. karena jualnya kan bisa. Oke, itu aja sih Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Sore, boleh perkenalkan namanya? Nama saya Putri. Oke, dengan Ibu Putri. Ibu Putri tahu nggak kalau misalnya di Indonesia itu ada yang namanya pinjaman online? Tahu? Apakah Ibu pernah melihat ada orang yang berkasus dengan pinjaman online atau orang yang menggunakan pinjaman online? Gimana nih tanggapan dari Ibu sendiri mengenai pinjaman online ini? Apakah membantu atau malah berdampak buruk? Membantu kalau misalkan pinjaman online itu untuk usaha ya. Tapi di sisi lain juga kalau misalkan kita mengandalkan pinjaman online, itu jadinya tiga lubang lubang. Terus di sisi lain juga kalau misalkan usahanya nggak jalan, itu biasanya Pemilik utang. ya utang itu terus Kesulitan lah untuk ngebayar pinjaman online. Biasanya kan dampak yang dihasilkan itu kan dampak buruk. Nah, dampak yang paling buruk untuk di kehidupan sekitar itu contohnya apa sih? kriminal kayak jadi ada harus bayar jadi kayak Jadi untuk bayar pinjol yang cukup itu jadi panjang tangan pencuri atau maling untuk menutupi utangnya. kalau kayak punya temen gitu Oke, sekian tanya jawab kita. Terima kasih. Pak, Selamat malam Kak. boleh perkenalan sebelumnya? Oh ya, kenalkan nama saya Moses Naibaho. Oke, jadi di sini aku ada beberapa pertanyaan terkait pinjaman online. Apakah Bapak tahu tentang adanya pinjaman online di Indonesia? Tahu Kak? Tahu. Oke. Apakah Bapak pernah melihat kasus orang yang menggunakan pinjaman online? Oh sering Kak. Sering, ya, cukup sering ya. Oke. Gimana nih tanggapan Bapak dari adanya pinjaman online? Apakah hal itu membantu atau malah membebani? Tergantung sih Kak buat kondisi dan situasinya. Kalau memang dia membutuhkan secara buat kebaikan dia, ya oke, baik-baik saja. Kalau misalnya kayak orang zaman muda ini buat main slot atau judi online, nah itu nggak baik. Apa sih dampak negatif yang dihasilkan dengan penggunaan pinjaman online, Pak? Nah itu balik lagi ke pertanyaan nomor 3. Kalau misalnya dia baik, ya dampaknya juga ke kita, ke yang peminjam baik juga kan. Tapi kalau buruk, ya gitu. Terima kasih ya Pak Oke, ya. Kak. Malam Ibu. Ya, selamat. Boleh perkenalkan sebelumnya namanya? Nama saya Yulianti. Oke. Jadi di sini aku mau tanya jawab nih Ibu sedikit terkait pinjaman online. Ibu tahu nggak kalau pinjaman online sekarang sedang marak di Indonesia? Iya sih, saya dengar di TV seperti itu. Apakah Ibu pernah melihat langsung nih ada orang yang berkaitan nih dengan pinjaman online? Kalau di sekitar saya sih ya mungkin ada ya. Sepertinya sih yang saya lihat itu sih pinjaman online ya.
Gimana nih tanggapan Ibu dengan adanya pinjaman online? Apakah ini membantu atau malah menghasilkan dampak buruk? Sebenarnya sih tidak baik, sama aja dengan rentenir sih, karena bunganya itu kan harian ya. Iya. Sebenarnya sih bukan menjadi solusi. Jadi di kehidupan sekitar Ibu apa sih dampak yang dihasilkan dengan menggunakan pinjaman online ini? Ya terkadang sebenarnya membantu, tapi terkadang juga jadi gegabah seperti itu. Yang seharusnya utangnya hanya 2 juta, ternyata jadi 5 juta dan berlipat-lipat, sepertinya sih itu bukan menjadi solusi. Jadi cukup mengganggu ya. Apa dampak ke sosial orang yang menggunakan pinjaman online ini? Ya mungkin mereka jadi malu atau mereka jadi minder seperti itu sama tetangga. Terima kasih Bu atas wawancaranya. Ya, tapi saya nggak pernah pinjaman online. Iya, kita percaya ya. Nggak pernah. Permisi ya Ibu. Pak, Ya, selamat malam. boleh perkenalan sedikit Pak? Nama saya Christopher Kapukola. Oke, jadi di sini saya mau wawancara Bapak sedikit mengenai pinjaman online. Apakah Bapak tahu di Indonesia ada yang namanya pinjaman online? Ya, tahu. Nah, pernah nggak Bapak melihat kasus di sekitar Bapak ada orang yang menggunakan pinjaman online tersebut? Ya, pernah di sekitar wilayah saya pastinya banyak untuk anak muda. Jadi bagaimana sih tanggapan Bapak tentang adanya pinjaman online? Apakah itu berdampak buruk atau malah berdampak sebaliknya? Jelasnya pastinya berdampak buruk. Nah, kira-kira apa dampak buruk yang dihasilkan untuk kehidupan sosial, Pak? Ya, seperti tadi, yang pastinya pinjaman online nunggak membayar, yang ada dari lubang tutup lubang. Jadi menimbulkan utang yang makin banyak ya, Pak ya. Jadi untuk kehidupan sosialnya, Pak, kira-kira apa dampak negatifnya ke orang lain gitu? Dampak negatifnya apa ya? Jadi minjem ke orang gitu. Bisa salah satu. Terus yang pastinya lebih membebani keluarga sendiri sih. Oke. Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Ya, sama-sama. Pak, boleh perkenalan dirinya dulu, nama aja. Kenalkan, nama saya Christopher Teguh. Oke, saya mau melakukan wawancara nih. Nah, pertanyaan pertama itu, apakah Bapak tahu tentang adanya pinjaman online di Indonesia? Oh, ada. Saya tahu. Pernah nggak melihat orang yang punya kasus dengan pinjaman online? Oh, kebetulan saya pernah melihat ya. Oh, pernah. Bagaimana sih tanggapan Bapak mengenai itu? Apakah berdampak baik atau malah berdampak sebaliknya? Menurut saya tentang pinjaman online ini ke dampak masyarakat Indonesia itu kayak buruk. Karena apa? Karena jadi masyarakat itu jadi kelilit utang, kelilit lagi, dan soalnya bunga semakin lama semakin naik jika tidak dibayarkan. Atau bisa dibilang gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang gitu. Jadi itu secara berputar. Jadi itu malah menambah utang yang dipinjam. Iya. Gitu ya. Oke. Mungkin sekian wawancara kita. Terima kasih ya Pak ya. Hai Pak, saya dari Institut Teknologi Sumatera ingin mewawancarai Bapak terkait pinjaman online. Tapi sebelumnya Bapak boleh memperkenalkan diri? Saya Farid. Asal Bapak dari mana? Saya dari Sumatera Barat. Untuk pertanyaan pertama, apakah Bapak tahu tentang adanya pinjaman online yang beredar di Indonesia pada saat ini? Tahu. Bagaimana tanggapan Bapak melihat adanya pinjaman online di Indonesia? Tanggapan saya lebih ke arah Baik atau buruk gitu? buruk sih. Apakah di sekitar Bapak ada kasus yang menggunakan pinjaman online? Ada. Apa dampak sosial yang dihasilkan apabila seseorang itu menggunakan pinjaman online gitu? Kalau untuk dampak sosial yang pernah terjadi di lingkungan saya, paling pernah terjadi masalah ya antara tetangga yang bisa dibilang istilahnya itu kayak gali lubang tutup lubang, utang piutang gitu. Oh, jadi terlilit utang yang berkelanjutan gitu Iya. ya Pak. Oke Pak. Sekian tanya jawab kita Pak. Terima kasih. Boleh perkenalan diri sebelumnya? Perkenalkan, nama saya Hizkia Simanjuntak. Jadi di sini saya ingin bertanya nih, apakah Bapak sendiri tahu tentang adanya pinjaman online yang ada di Indonesia? Tahu. Oke, Bapak sendiri pernah melihat nggak ada orang yang udah pernah berkasus atau pernah menggunakan pinjaman online ini? Dari yang saya
teliti pernah ada. Oke, jadi gimana nih tanggapan Bapak dengan orang yang menggunakan pinjaman online? Apakah itu berdampak baik atau malah sebaliknya? Kalau menurut saya untuk pinjaman online itu tergantung dari orangnya masing-masing. Tapi kalau menurut saya itu berdampak baik Dampak baik. jika Kenapa? dipakai untuk kegunaan yang positif. Oh, berdampak positif. Nah, apakah di balik dampak baik pasti ada dampak buruknya? Kalau itu sudah pasti ya. Oke, seperti apa dampak buruk yang dirasakan? Tadi kan Bapak udah bilang dampak baiknya apabila dipakai dengan positif. Nah, dampak buruknya seperti apa? Kalau untuk dampak buruknya itu ya dari salah satu masyarakat yang menyalahgunakan arti pinjol tersebut. Oke. Terima kasih ya Pak ya. Oke, selamat malam Pak. Boleh perkenalan sebelumnya? Nama saya Michael Jason Junta. Oke, itu. Pernah nggak Bapak melihat ada, Bapak tahu nggak sebelumnya ada pinjaman online di Indonesia? Tahu. Apakah Bapak sendiri pernah melihat ada orang yang, orang sekitar Bapak yang pernah berkasus menggunakan pinjaman online? Juga. Sudah pernah. Nah, bagaimana pendapat Bapak? Apakah itu berdampak baik atau malah sebaliknya? Lebih ke arah tergantung, tapi menurut saya berdampak baik. Berdampak baik. Kenapa berdampak baik? Karena bisa menjadi kayak apa ya, kayak pinjaman biasa biar untuk membuka usaha gitu kan. Cuman melihat persenan bunga yang harus dibayarkan, apakah itu memberikan dampak buruk atau dampak baik dengan persenan bunga yang ditawarkan nama pinjaman online? Kalau masalah pesanan itu kan awalnya memang udah persetujuan dari awal kan. Jadi kalau dampaknya ya nggak tahu dari awal. Kembali ke orang yang minjam juga ya. Oke. Terima kasih ya Pak ya. Malam Bapak. Malam dek, malam. Boleh perkenalan dulu Pak sebelumnya? Oh, perkenalkan nama saya Rafif. Oke, dengan Bapak Rafif. Iya. Nah, Bapak Rafif tahu nggak adanya pinjaman online di Indonesia? Pertanyaannya bagus sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus tadi. Ya, saya tahu tentang masalah pinjaman online di Indonesia ya. Iya. Apakah Bapak pernah melihat atau ya orang sekitar Bapak yang menggunakan pinjaman online ini? Selama saya hidup, saya sudah melihat dari yang pinjaman aplikasi dan kayak langsung ke orang aja. Ada beberapa saya lihat. Jadi menurut Bapak pinjaman online ini berdampak baik atau malah sebaliknya? Kalau berdampak baik itu sebenarnya tergantung pengguna ya. Kayak contohnya misalkan kerabat saya di desa waktu itu ada musibah, akhirnya terpaksa pinjol. Tapi ya akhirnya bisa menanggulangi untuk musibah tersebut. Tapi yang buruknya apabila saudaranya telat. Itu yang buruk. Jadi kalau misalkan tergantung pengguna sebenarnya, baik atau buruk. Tapi kalau menurut saya sih baik ya. Baik, tapi ya tergantung ke manusianya lagi, apakah bertanggung jawab atau enggak. Betul. Itu berdampak buruk berarti jika tidak bertanggung jawab. Betul. Baik. Terima kasih banyak Bapak Ya, atas sama-sama deh. wawancaranya. Iya Ya, Pak. hati-hati pulang ya. Salam Dek. sukses. Sukses. Ya. Ya.